waktu saya syuting ataupun membuat sebuah karya film ya, saya tipe orang yang selalu merencanakan dengan sangat matang di atas kertas. So yang proses praproduksi itu saya lakukan dengan sangat detail karena pas saat syuting itu kan variabel yang tidak bisa dipegang kan banyak sekali. Apakah cuaca ataupun pemain ataupun peralatan yang rusak itu kan selalu ada. Terus makanya perencanaan yang saya buat itu. Halo wanita, apa kabar? Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Tentunya kami harapkan semuanya berjalan dengan baik. Memang tidak semua keinginan kita bisa terwujud meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ini jangan membuat kita jadi pesimis, melainkan membuat kita katakan tadi, kami akan menampilkan seorang wanita Indonesia yang bisa bersaing untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dia adalah Nante Akhnas. Sineas wanita ini sekarang sedang bahagia sekali karena filmnya yaitu Pasir Berbisik sudah selesai dibuat. Dan film ini mewakili Indonesia di ajang Festival Film Asia Pasifik yang diselenggarakan di Jakarta. Dia adalah seorang pekerja keras dan sangat mencintai pekerjaannya sebagai sutradara. Bagaimana wanita? Tentunya Anda ingin tahu lebih jauh lagi. Kita simak saja Close Up. Nan Triveni Akhnas, wanita kelahiran Singapura 38 tahun lalu, menggebrak dunia perfilman Indonesia di tahun 2001 ini. Keberanian sutradara wanita ini patut mendapat acungan jempol dan mengundang decak kagum para pengamat perfilman di Indonesia. Prestasinya memang tidak diragukan lagi untuk karya-karya film independen, seperti ketika ia memenangkan piala di Festival Film Asia Pasifik. Saya kira sebagai medium ekspresi yang saya pilih, memang mau tidak mau separah apapun situasi atau kondisi perfilman, saya akan selalu berusaha untuk membuat film. Geliat Pasir Berbisik karya sutradara Nan Triveni Akhnas membakar semangat para insan film Indonesia dan memberi harapan dari gelapnya sinematografi. Pasir Berbisik ini ya, sama seperti selayaknya sebuah karya seni ataupun karya film ya, memang prosesnya cukup lama. Saya waktu itu 8 tahun yang lalu membuat film dokumenter itu di Bromo, dan dari situlah mulai ataupun lokasi itu menjadi sumber inspirasi untuk Pasir Berbisik. Dan akhirnya 4 tahun yang lalu saya menulisnya di atas di dalam bentuk sinopsis, kemudian skenario. Kemudian akhirnya tahun yang lalu saya syuting selama 32 hari dan sekarang sudah ada di bioskop. So prosesnya cukup lama. Saya belajar banyak sekali dari pembuatan Pasir Berbisik, dan saya kira saya akan selalu akan mencari sesuatu yang
sesuatu yang baru, mencari pelajaran-pelajaran yang lain yang berharga untuk karya berikutnya. Waktu saya syuting ataupun membuat sebuah karya film ya, saya tipe orang yang selalu merencanakan dengan sangat matang di atas kertas. So yang proses praproduksi itu saya lakukan dengan sangat detail karena pas saat syuting itu kan variabel yang tidak bisa dipegang kan banyak sekali. Apakah cuaca ataupun pemain ataupun peralatan yang rusak itu kan selalu ada. Terus makanya perencanaan yang saya buat itu semaksimal mungkin saya bisa buat di tahap praproduksi, kemudian pelaksanaan teknis aja pada saat produksi gitu. Karena pada dasarnya saya tidak suka syuting. Karena semua yang direncanakan pas kalau bisa kan ya 90% akan terlaksana. Tapi kan ada variabel yang tidak bisa dikontrol ya 80% aja yang ada dalam benak itu akan terrealisir. Seorang sutradara itu harus memiliki paling tidak itu visi. Dia harus bisa memformulasikan visi. Kemudian yang kedua, dia harus mengkomunikasikan visi itu. So di dalam dua tahap ini adalah karakter ataupun sifat yang mereka harus pegang itu adalah mereka harus memiliki disiplin yang sangat tinggi, harus memiliki obsesi, karena kalau kita ada obsesi kita akan daya tahan kita terhadap satu proyek itu bisa sangat lama. Dan kita harus bisa bekerja yang kolaboratif karena tidak mungkin kita mengerjakan film itu sendiri. So banyak sekali faktor, tapi yang semuanya berhubungan dengan visi sih sebenarnya. Kemahirannya memilah karya dan menentukan aktris-aktris film tampaknya mulai dipercaya oleh sebagian besar insan film. Hasilnya boleh untuk ditonton dan dinikmati. Bukti cinta tanah air Nan Triveni Akhnas dalam karya Pasir Berbisik membisikkan kata hati seorang wanita. Kadang-kadang pekerjaan di kantor membuat kita stres. Begitu banyak yang harus dilakukan, sementara waktu yang diberikan sangat ketat. Kadang-kadang pimpinan tidak mau peduli soal itu. Belum lagi ditambah dengan masalah persaingan yang terjadi di kantor. Nah, di episode kali ini kami akan memberikan tips bagi Anda wanita pekerja. Bagaimana cara cepat untuk naik pangkat. Inilah Works. Menjadi karyawati sebuah perusahaan di zaman seperti sekarang adalah prestasi. Tapi memperoleh posisi terbaik di kantor adalah peluang yang harus dicari. Dan tidak semua wanita mampu menghadapi berbagai kendala yang ada dalam satu perusahaan. Jadi, wanita bekerja harus berpolitik agar mudah mencapai posisi yang diharapkan. Ada beberapa politik taktik yang dapat Anda pelajari dan ikuti. Antara lain, politik taktik 1 adalah tetap disukai atasan walaupun sebenarnya Anda mengelak tugas. Artinya, jangan terlalu jujur menceritakan status pekerjaan Anda biarpun semuanya dalam keadaan samar-samar. Poin utamanya, apa yang tampak selalu lebih penting dari yang sedang terjadi. Politik taktik kedua adalah, jadilah wanita pemberontak di kantor. Artinya, punya ciri sukses, entah itu dari gaya berpakaian yang kontroversial, atau dari gaya bicara yang lugas dengan atasan. Politik taktik ketiga adalah jadilah wanita super peka.
Artinya, punya inisiatif yang cepat dan benar, tanpa diminta oleh teman atau atasan. Misalnya, atasan mendapat telepon dari orang yang tidak ia kehendaki, dengan sigap Anda mengambil alih dari atasan. Politik taktik keempat adalah jangan ragu bergaul dengan orang yang tepat. Sesekali bersenang-senang di kafe mungkin bisa menambah wawasan. Yang perlu diingat, jangan sampai terjebak gosip kantor yang merugikan diri sendiri. Politik taktik kelima adalah seimbang antara keluarga dan kantor. Artinya, mereka yang sedang ada masalah besar di kantor, pastikan keluarga memberikan dukungan pertama. Kenyataannya, mereka yang seimbang kehidupan rumah tangga dan kerjanya akan lebih profesional di kantor dan tingkat stresnya lebih rendah. Politik taktik keenam adalah wanita harus berani melawan problema. Artinya, bila Anda melakukan kesalahan besar di kantor, jangan sembunyi. Hadapi atasan dengan senyum, tutup mulut sampai semua kesalahan terlupakan. Prinsipnya, jika Anda tertangkap basah, pastikan standar pekerjaan Anda dalam keadaan sempurna. Politik taktik ketujuh adalah tampil percaya diri. Artinya, kesan yang Anda tampilkan pada rekan kerja sangatlah penting. Karena itu, penampilan menjadi bagian yang utama. Mengikuti tren yang ada bisa jadi alternatif, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Lengkapilah penampilan Anda dengan aksesoris terbaik dan senyum cantik milik Anda. Ketujuh politik taktik di kantor tadi merupakan syarat yang harus Anda jalani. Namun ada beberapa manusia yang berpengaruh di lingkungan kantor yang harus diwaspadai, yaitu mereka adalah punya pangkat manajer personalia atau manajer keuangan. Mereka sangat pandai bersilat lidah, sehingga Anda dibuat bertekuk lutut dan menerima persyaratan tanpa protes sama sekali.